Warga di Semarang melukis bendera One Piece di jalan. Bedah buku penembakan misterius atau Petrus diharapkan bisa membuka pemerintah untuk mengungkap dalang ataupun aksi penembakan misterius pada tahun 1980-an. Unik, penjual minuman keliling di Temanggung menjajakan dagangannya dengan menggunakan teknologi robot. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Novelia Hasanah. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara. Viral di media sosial unggahan bendera anime bertema bajak laut One Piece jelang 17 Agustus yang dinilai sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah. Di Kota Semarang juga ada warga yang melukis One Piece di jalan. Ramai di media sosial dalam beberapa waktu ini unggahan bendera anime bertema bajak laut One Piece jelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 yang disebut-sebut warganet sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah. Di Semarang, Jawa Tengah juga ada warga yang melukis One Piece, namun bukan karena ikut-ikutan seperti yang saat ini sedang ramai di media sosial. Menurut Wawan, warga Gunung Pati Semarang, setiap tahun remaja setempat melukis berbagai karakter anime yang mereka sukai menjelang peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk salah satunya One Piece ini. Warga juga tidak menyangka bahwa tahun ini One Piece viral di media sosial sebagai bentuk kritikan masyarakat terhadap kinerja atau kebijakan pemerintah. Jadi ini merupakan bentuk kreativitas remaja di kampung kami. Emang setiap tahunnya jalan di kampung kami jelang 17 Agustus pasti dilukis ya, dihias ya. Ya banyak macam-macam ya, mereka sesuai kreativitas mereka masing-masing. Ada gambar anime ya, seperti ini, gambar anime itu merupakan ide dari anak-anak remaja sendiri. Itu nggak sampai perlawanan ya, kadang-kadang emang salah persepsi ya, itu kan coba bentuk kritikan untuk kemajuan negara sendiri sih sebenarnya menurut saya ya. Itu hak-hak masyarakat sih sebenarnya, nggak perlu harus diambil secara serius. Itu adalah bentuk kritikan sih. Seperti diketahui, sepekan terakhir bendera One Piece ramai diunggah warganet, mulai yang terpasang di bak truk, bus, hingga rumah-rumah warga. Unggahan ini bentuk kritikan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak memihak rakyat kecil. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ada kendala teknis dari Ketua Majelis Hakim Tipikor Semarang. Sidang putusan kasus korupsi dengan terdakwa Ketua Gapensi Provinsi Jawa Tengah ditunda Senin depan. Dalam putusan yang akan dibacakan oleh Ketua Majelis, kuasa hukum berharap hakim memutuskan seadil-adilnya. Sidang kasus korupsi yang melibatkan Ketua Gapensi Provinsi Jawa Tengah Martono dengan agenda pembacaan putusan Senin pagi dibuka oleh Ketua Majelis Pengadilan Tipikor Semarang Gatot Sarwadi dengan menghadirkan terdakwa. Namun dalam agenda pembacaan putusan kasus korupsi dengan dakwaan pemberian suap proyek kepada mantan Wali Kota Semarang Heviarita Gunaryanti Rahayu dan suaminya Alwin Basri ditunda pada Senin depan. Dalam penundaan pembacaan putusan tersebut, Ketua Majelis Gatot Sarwadi menuturkan ada kendala teknis dalam penyusunan surat keputusan yang dibuat oleh tim hakim Pengadilan Tipikor Semarang. Atas penundaan tersebut, kuasa hukum terdakwa berharap hakim dalam memberikan vonis seadil-adilnya.
Jadi persidangan hari ini yang agendanya adalah putusan majelis hakim berdasarkan pertimbangan lain. Memang putusan belum selesai, jadi dimohonkan untuk dilakukan penundaan. Nah, terhadap keputusan majelis hakim ini kita pasti hanya mengikuti saja. Hanya cuma 1 minggu. Harapannya seperti apa, Mas? Dengan nanti putusan? Semuanya kita serahkan kepada majelis hakim karena perjuangan kami sudah kita lakukan dalam proses persidangan. Sekarang memang ruang dan ranahnya majelis hakim. Makanya kan kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Seperti diketahui, Ketua Gapinsi Provinsi Jawa Tengah Martono pada agenda sidang sebelumnya dituntut 5 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Atas dasar tuntutan tersebut dan beberapa saksi serta bukti yang meringankan, kuasa hukum berharap hakim untuk memutus terdakwa seadil-adilnya. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi hari Senin 4 Agustus meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis untuk siswa sekolah. Di Jawa Tengah, peluncuran CKG dilakukan di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang dengan jumlah 479 siswa. Peluncuran cek kesehatan gratis di SLB Negeri Semarang pada Senin pagi yang berlokasi di Jalan Elang Raya Mangunharjo, Tembalang ini dihadiri Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Ada 479 siswa yang mengikuti cek kesehatan gratis, baik siswa SD, SMP, dan SMA yang ada di SLB Negeri Semarang. Mereka menjalani berbagai cek kesehatan, diantaranya cek kesehatan gigi, mata, telinga, cek tensi, dan cek kesehatan lainnya. Cek kesehatan gratis ini bertujuan untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat menuju generasi Indonesia Emas 2045 serta menjalankan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang kesehatan dan program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden Prabowo Subianto. Untuk memperlancar proses cek kesehatan gratis di Sekolah SLB Negeri Semarang ini telah dilibatkan dokter spesialis dan dokter umum serta tenaga kesehatan dari sejumlah puskesmas di Semarang. Untuk sekolah rakyat sudah dimulai pada 14 Juli yang lalu dan saat ini seluruh sekolah seluruh Indonesia dimulai untuk cek kesehatan gratis pada tanggal 4 Juli. Satu hal yang saya ingin tekankan bahwa cek kesehatan gratis ini adalah salah satu program hasil terbaik cepat yang diinisiasi oleh Bapak Presiden. Kalau kita lihat ini adalah bentuk kecintaan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Yunita Dia Suminar menegaskan di Jawa Tengah ada sekitar 6.400.000 lebih siswa yang akan menjalani cek kesehatan gratis dengan target tuntas Desember 2025. Jawa Tengah saat ini sudah mencapai 5,7 juta yang sudah cek kesehatan gratis. Nah, saat ini dilakukan di sekolah. Kenapa saat ini? Momentumnya anak-anak baru masuk, kemudian langsung dilakukan cek kesehatan gratis. Harapannya anak-anak bisa dideteksi kasus atau penyakitnya kalau mereka mengalami sakit. Yang lain adalah membentuk kesadaran bahwa kesehatan gratis itu penting. Saya sebagai siswa senang karena ada periksa kesehatan, jadi agak sedikit takut tapi tidak takut. Kondisinya gimana ini, lagi fit atau lagi Fit. sakit? Lagi fit ya? Iya. Ada keluhan sakit apa? Pilek. Pilek. Cek kesehatan gratis bagi siswa ini sudah dilakukan sebelumnya di sekolah rakyat pada 14 Juli lalu dan hari Senin 4 Agustus 2025 serentak mulai dilakukan di semua sekolah se-Indonesia. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Seperti apa bedah buku penembakan misterius atau Petrus? Informasinya usai jeda.
Pengemudi truk yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Truk Alas Roban bertekad kawal program Zero Odol 2027. Pengemudi truk sepakat akan taati peraturan lalu lintas. Program Zero Odol 2027 yang bertujuan untuk mewujudkan sistem transportasi logistik yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Dengan menghilangkan praktek kendaraan angkutan barang yang kelebihan dimensi dan muatan atau over dimension overloading atau odol, mendapat dukungan dari para pengemudi truk Alas Roban. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Alas Roban menggelar rapat koordinasi menyikapi kebijakan pemerintah tentang penertiban kendaraan angkutan barang over dimensi dan overload atau odol. Ketua Aliansi, Jamaluddin, menegaskan pihaknya dukung penuh langkah pemerintah dengan mengedepankan keselamatan transportasi dan kesejahteraan pengemudi. Semoga pemerintah bersama pengemudi yang ada di Indonesia bersatu menjadi sinkron, sinergi untuk bisa zero odol secepatnya. Beberapa poin penting yang disampaikan para pengemudi ini diantaranya komitmen memperjuangkan kesejahteraan pengemudi truk, dukung Zero Odol 2027, jaga keamanan dan tertib berlalu lintas, dan tolak aksi yang mengatasnamakan aspirasi pengemudi tanpa adanya mandat resmi. Adapun kebijakan Zero Odol ini diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan odol serta mengurangi kerusakan jalan akibat beban berlebih. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, sejumlah sawah di kota Semarang terpantau masih aman. Para petani mengandalkan pengairan sawahnya melalui air irigasi, sehingga bulan ini petani masih bisa melakukan tanam padi. Musim kemarau yang biasanya menjadi kendala bagi para petani karena minimnya pengairan untuk sawah, namun hal ini berbeda dengan petani yang ada di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Marmudi, salah seorang petani pemilik sawah di Kelurahan Mangunsari, mengungkapkan, hingga kini sumber mata air yang mengairi sawahnya masih aman, sehingga ia masih bisa melakukan penanaman padi pada bulan ini. Ia pun berharap sawah yang digarapnya dengan luas sekitar 3.000 meter persegi ini bisa panen hingga 3 kali dalam setahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini, lahan sawah Bapak gimana Pak? Masih aman Pak air Pak? Aman, aman. Ya. Untuk setahun biasanya panen berapa kali Pak? 3 kali panen. 3 kali. Biasanya masa panen tanam sampai panen berapa bulan Pak? 3 bulan, 10 hari, 100 hari lah pokoknya. Itu panen ya? Panen. Untuk hasilnya kira-kira berapa Pak? Hasilnya istilah ini kan saya garapnya 3.000 meter. Oke. Kurang lebih panenannya 2 ton. 2 ton. Entar 2 ton dari sawah. Itu setiap panen gitu, 2 ton gitu? Setiap panen. Pak, kalau sumber dari mana Pak? Sumber air Pak? Sumber air dari istilahnya ada garasi tapi irigasi. Sumber gitu? Sumber tuh. Musim kemarau yang terjadi di Kota Semarang dan sekitarnya saat ini masih dalam batas wajar. Karena pada siang hari sangat terik, namun tak jarang pula terjadi hujan pada malam hari. Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Peristiwa Petrus atau penembakan misterius merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu yang terjadi di Indonesia. Dengan diluncurkannya buku tentang kasus penembakan misterius atau Petrus, diharapkan bisa membuka pemerintah untuk mengungkap dalang ataupun aksi penembakan misterius pada tahun 1080-an lalu. Dalam sebuah diskusi dengan tema tragedi kemanusiaan penembakan misterius atau Petrus dan penyelesaiannya hari ini yang digelar di Kota Semarang, Jawa Tengah, dosen Fakultas Hukum Undip Rahayu yang menjadi anggota tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran hak asasi manusia atau PPHAM mengatakan 11 rekomendasi sudah dihasilkan PPHAM pada tahun 2023 lalu. Meski demikian, Rahayu belum bisa memastikan detail jumlah pasti korban penembakan misterius atau Petrus.
Ya, jadi itu yang pernah disampaikan Pak Badi kepada saya dengan membawa berkas bahwa ini saya punya data 10.000 korban terus begitu. Tapi saya juga belum ngecek kebenarannya karena itu kan ada di dalam stok map begitu. Menurut beliau. Jumlah apa? Korban itu? Belum bisa menyampaikan Pak karena memang belum bisa ditelusuri semua. Menurut anggota Komnas HAM Adnika Nova, berdasarkan data dan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, hingga tahun 2020 terdapat 12 peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu. Salah satunya adalah peristiwa Petrus. Di sekitar tahun 1983 hingga 1985 merupakan salah satu peristiwa yang sudah pernah diselidiki oleh Komnas HAM dan disimpulkan sebagai pelanggaran HAM yang berat. Nah, maka menurut Undang-Undang 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, kasus tersebut harus diadili di pengadilan hak asasi manusia. Dan Komnas HAM di periode yang lalu itu sudah menyerahkan berkas penyelidikannya kepada Kejaksaan Agung. Nah, tapi sampai hari ini Kejaksaan Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM untuk dilakukan penyidikan. Ini terjadi kepada sejumlah kasus lainnya yang juga sudah pernah diselidiki oleh Komnas HAM. Terkait peluncuran buku tentang tragedi kemanusiaan Petrus atau penembakan misterius, keluarga tokoh Fajar Menyingsing mengatakan tidak memiliki motif politik. Keluarga tidak punya motif politik ya dalam hal ini, hanya ingin membagi histori ya tentang bagaimana pasang surut hak asasi manusia pada masanya gitu ya, supaya itu bisa menjadi literasi ya, bahan kajian, bahan studi gitu ya. Apa tujuannya sih supaya peristiwa yang seperti ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Dengan diluncurkannya buku tentang kasus penembakan misterius atau Petrus, diharapkan bisa membuka pemerintah untuk mengungkap dalang maupun aksi penembakan misterius pada tahun 1980-an lalu. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Unik, penjual minuman di Temanggung menggunakan teknologi robotik. Nantikan informasinya usai jeda. Sebuah warung makan di Boyolali, Jawa Tengah menawarkan menu aneka olahan bebek yang dimasak gongso, rica-rica, hingga bebek utuh goreng dengan bumbu rempah khas tradisional. Saat menikmati sajian, pengunjung akan dimanjakan dengan suasana makanan khas tradisional Jawa di bangunan joglo tradisional Jawa yang mewah alias mepet sawah. Berlokasi di pinggir Jalan Raya Solo, Yogyakarta, tepatnya di Desa Bendosari, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, warung makan berkonsep bangunan joglo khas Jawa menyajikan aneka kuliner olahan bebek yang dimasak gongso, rica-rica, hingga bebek goreng utuh disajikan dengan taburan bumbu rempah-rempah khas Nusantara. Tak hanya itu, warung makan ini juga memanjakan pengunjung dengan suasana makan yang mewah atau mepet sawah, sehingga menikmati sajian kuliner olahan bebek dengan semilir angin sejuk persawahan. Salah satu pengunjung asal Solo mengaku datang bersama teman-temannya untuk mencoba makan sajian bebek gongso di warung makan ini. Menurutnya, dari segi tampilan cukup menggoda, apalagi porsinya besar. Untuk rasa sangat menggoyang lidahnya, bumbu rempah-rempah khas Nusantara begitu merasuk hingga daging yang sangat lembut terasa empuk, tidak alot, bahkan amis. Selain kelezatan menunya, suasana makan di bangunan joglo khas Jawa juga terasa nyaman dengan pemandangan areal persawahan. Bebek gongso.
Rasanya gimana, Bu? Mantap, enak. Yang jelas porsinya gede, murah. Terus bumbunya juga kerasa. Kalau plusnya itu kita tadi sebenarnya kita pedas, tapi ternyata nggak terlalu pedas karena dia nyediain sambal. Sambalnya juga mantap, ada 3 varian sambal. Mantap pokoknya. Murah, gede, enak. Rempah-rempahnya kerasa, ada asinnya. Menurut pihak pengelola, warung ini menyediakan aneka olahan bebek seperti bebek gongso, rica-rica bebek, dan tongseng bebek. Selain itu juga ada pilihan menu ayam. Setiap hari warung ini bisa menghabiskan sekitar 75 ekor bebek, namun jika di akhir pekan atau libur panjang, bisa menghabiskan 100 hingga 150 ekor bebek. Itu bebek sedang, perorangan, dan ayam goreng juga ada. Ada yang murahin kayak tongseng bebek, tongseng kepala, gongso juga ada ready selain bebek goreng dan ayam goreng. Mas, yang paling diminati pelanggan menu apa ini, Mas? Itu kayak bebek utuh, gongso, carica tuh, bebek utuh sama carica tuh masuk terbaru, tambahan menu terbaru itu. Untuk menikmati sajian aneka olahan bebek mulai harga Rp28.000 per porsinya hingga Rp59.000 untuk satu porsi bebek goreng utuh. Pengunjung yang datang tak hanya dari Boyolali, namun juga wilayah sekitar Solo Raya, Yogyakarta, dan Semarang. Nicholas Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kabupaten Demak tak hanya terkenal sebagai kota wali saja, namun juga dikenal sebagai sentra buah unggulan nasional, yakni jambu air citra. Untuk bisa memenuhi permintaan, petani jambu bisa panen hingga 90 ton per tahun. Salah satu petani jambu citra asal Desa Weding, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Mubarok mencatat, setiap kali panen jambu air citra miliknya bisa mencapai 30 ton jambu segar dari 355 pohon yang ditanam di lahan seluas 2,5 hektar. Untuk jadwal panen bisa 2 hingga 3 kali dalam 1 tahun. Dan setiap hari, Mubarok bisa mendistribusikan 2 ton jambu segar ke pasar lokal dan regional. Untuk menjaga kualitas jambu yang dihasilkan, Mubarok menerapkan sistem perawatan intensif. Saat musim kemarau, penyiraman dan penyemprotan rutin dilakukan setiap minggu, sedangkan saat musim hujan, penggunaan fungisida diperlukan untuk mencegah serangan jamur yang bisa menurunkan kualitas buah jambu. Terus permintaan Jakarta sendiri gimana? Banyak enggak? Banyak, ya tadi perharinya harus 2 ton. Ini luas lahan berapa, Pak? 3 bau. Dengan tumbuhannya berapa? 355 pohon. 2,5 hektar. 2,5 hektar. Menghasilkan 30 ton ya setahun. Satu kali panen. Satu kali panen. Iya 30 ton kan musim. Setahun bisa 3 kali, bisa 2 kali, tinggal lihat cuacanya. Untuk perawatan sendiri itu gimana, Pak? Kalau perawatan tiap minggu kita ngobat, kita nyiram. Kalau tidak musim hujan, kalau musim hujan nggak usah siram tapi semprot itu pasti pengobatan. Harga jual jambu citra langsung dari kebun berkisar Rp20.000 per kilogram. Namun harga tersebut bisa melonjak lebih dari Rp35.000 per kilogram di tingkat pengecer. Sejumlah konsumen pun lebih memilih membeli langsung dari kebun agar mendapat harga lebih murah dan buah yang dibeli masih segar. Beli jambu. Beli jambu. Kok belinya di sini enggak di pasar? Lebih murah di sini, Pak. Langsung dari kebun. Dari kebun. Terus kualitas rasanya gimana? Manis, Pak. Manis. Kalau di pasar kan banyak yang sutiran atau kurang ya? Ya. Nah, puas di sini ya? Puas di sini. Ini 1 kilo karo di sini berapa? 1 kilo? Kurang lebih 20-an. 20-an ya. Kalau di pasaran mahal lagi ya? Bisa 35 ke atas. 35 ke atas. Informasi sekarang hampir 50, Pak. Di Jakarta, di daerah Palem, Cengkak. Sana ya. Jenis yang apa ini, Pak? Yang jenis ini, Mas. Apa jambu namanya? Citra namanya. Oh, jambu citra. Kalau di sini namanya citra. Jambu citra asal Kabupaten Demak dikenal memiliki rasa manis, segar, dan sedikit asam dengan tekstur renyah dan warnanya yang merah mengkilap, membuat jambu citra khas Kabupaten Demak memiliki daya saing tinggi di pasar nasional dan terus diburu oleh konsumen. Susmin Tarta, Kompas TV, Demak, Jawa Tengah.
Penjual minuman keliling di Temanggung, Jawa Tengah berbeda dengan yang lainnya. Penjual satu ini menjajakan dagangannya dengan menggunakan teknologi robot. Anang Aryadi, warga Tegalsari, Kedu Temanggung, berkreasi sendiri untuk menciptakan robot pembuat minuman keliling. Teknologi robot ini diaplikasikan dalam mesin pembuat minuman dengan berbagai varian rasa. Robot secara otomatis akan membuat minuman lengkap dengan toppingnya. Satu set perlengkapan robotik mulai dari Arduino, servo hingga aki kering dipadukan bahan bekas dirangkai Anang bersama temannya menjadi mesin pembuat minuman dengan menghabiskan anggaran hingga 1,5 juta rupiah. Anang mengaku telah menggunakan robot minuman tersebut sejak 2 bulan terakhir. Dibandingkan dengan cara manual, Anang mengaku lebih suka memakai robot tersebut. Dari Yusuf Robot itu mas, yang bikin robot-robot, terus ketemu teman sekampung saya, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol, bisa bikin kayak gini nggak? Bisa bikin gini nggak? Ya nggak lama teman saya tuh lagi mikirin ya, sambil mikirin gimana caranya bisa bikin ini. Ya alhamdulillah akhirnya Digiboy ini yang bisa menciptakan es robot. Diharapkan dengan robot minuman tersebut bisa mengenalkan teknologi robot kepada para pembeli, terutama anak-anak. Agung Bayuaji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Hasanah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.